Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat pagi menjelang siang. Mari kita memulai persekutuan kita dengan memuji Tuhan. Nomor 285, Anak Domba Allah. Kalimat lengkapnya itu Anak Domba Allah ya, bukan hanya Domba Allah. Anak Domba Allah, ajarkanlah firman-Mu. Lamb of God. Saya dengan P. Yulimin nyanyikan ayat 1 dulu, nanti baru ulangi ayat 1 ya. Do, si, la, so. 1, 2, 3. Domba Allah, ajarkanlah firman-Mu padaku. Ku ditebus dan dibangun di dalam rahmat-Mu. Nadanya sama, cuma diulang 2 kali ya. Mari kita mulai. 3, 2, 1. Domba Allah, ajarkanlah firman-Mu padaku. Ku ditebus dan dibangun di dalam rahmat-Mu. Derita-Mu dan kasih-Mu selalu ku mengingat. Ku bergema dan bersaksi tentang anugerah-Mu. Ku tinggalkan semua milikku untuk memperkenan-Mu. Apa yang ku senang ini sungguh tak berarti. Ku mengingatkan kasih-Mu, takkan ku lupakan. Kan ku tutur dan ku ingat untuk balas kasih-Mu. Pujian yang kita nyanyi ini ditulis dengan yang namanya musical sentence ya. Dalam membuat hymn ada namanya kalimat musik, apa? Nah, kalimat musik ya, tidak seperti yang sekarang tuh mengikuti lagu-lagu pop dan yang sebagainya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, sungguh kami berterima kasih karena hanya anugerah-Mu semata-mata kami dapat hidup di dunia ini. Karena anugerah-Mu semata-mata kami dapat percaya Yesus, dan pada saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Kami sadar firman-Mu itu suci, kami orang berdosa. Kiranya Engkau berbelas kasihan mengampuni dosa kami. Dengan darah Kristus, hapuskanlah semua dosa kami. Kiranya Roh-Mu menolong kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu, diberi kekuatan untuk melakukan dan menyaksikan firman-Mu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk rekan-rekan yang tidak dapat hadir, Engkau menyertai mereka. Demikianlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Mari kita buka Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 dari ayat pertama sampai selesai akan kita baca secara silih berganti. Mulai dari ayat 1 kita akan membaca sampai ayat 22. Satu orang satu ayat. Wahyu pasal 3. Kepada gereja di Sardis, dan tuliskanlah kepada gembala gereja di Sardis, atau kepada malaikat gereja di Sardis, ini adalah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku.
Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat berapa? Ayat berapa? Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya.
Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kita bersyukur diberi kesempatan untuk membaca kembali kitab Wahyu. Pasal yang ketiga. Kita akan belajar hari ini untuk pelajaran 3 gereja, yaitu Sardis, kemudian Philadelphia, dan Laodikia. Nah, kalau kita lihat di gereja Sardis. Nah, Sardis ini, kalau kita melihat di tabel yang sudah saya bagikan, gereja ini disebut mati, ya, mati. Kemudian Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai yang memiliki 7 roh Allah. Di garis bawahi 7 roh Allah. Apa itu 7 roh Allah? Bukan berarti Allah memiliki 7 roh, ya, tetapi roh Allah itu dibuat di dalam 7 aspek. Berapa? 7 aspek. Aspek pertama, dia adalah roh Allah, roh. Karena Allah itu roh, tidak ada bentuk fisiknya, kecuali Yesus yang menjelma menjadi manusia. Bapa dan Roh Kudus, kita tidak bisa melihat Bapa dan Roh Kudus. Di surga pun kita tidak bisa melihat. Nah, kemudian ada 6 aspek lainnya, ada 3 kombinasi. Ada berapa? 3 kombinasi dari 2-2. Itu diajarkan di dalam kitab Yesaya. Apa tuh kombinasinya? Ya, kalau kita melihat roh Allah itu roh yang disebut dengan pengetahuan, ya, dan pengertian. Kemudian roh nasihat dan keperkasaan. Kemudian yang terakhir pengetahuan dan takut akan Tuhan. Ya, itu disebut 7 aspek dari roh Allah. Jadi roh Allah itu ada berapa aspek? Ya, 7 aspek, ya. Yang pertama, roh hikmat dan pengertian. Tolong ditulis, ya. Hikmat dan pengertian. Yang kedua, nasihat dan keperkasaan. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir itu roh Allah disebut yaitu roh pengetahuan dan takut akan Tuhan. Jadi ini kombinasinya, ya. Kombinasinya ada 3 kombinasi 2-2. Hikmat dan pengertian. Hikmat itu adalah firman Tuhan, pengertian itu bisa dilaksanakan. Yang kedua, nasihat dan keperkasaan. Artinya nasihat Tuhan bisa dijalankan. Ya, karena di Wahyu banyak nasihat, itu bisa dijalankan. Yang terakhir, pengetahuan itu ada kaitannya dengan apa? Takut akan Tuhan. Jadi semakin kita belajar firman, tujuannya hanya satu. Kita bisa lebih takut kepada Tuhan. Nah, kemudian yang memiliki ketujuh roh Allah, artinya Roh Kudus itu seringkali disebut Roh Yesus, ya. Roh Yesus atau Roh Allah. Dan ketujuh bintang. Masih ingat ketujuh bintang itu simbol apa bintang? Bukan bintang 5, ya. Bintang segi 6, Mas. Yang minggu lalu yang sudah dijelaskan, ya. Bukan bintang segi 5. Kalau bintang segi 5 itu bintang iblis. Ini bintang segi 6. Bintang Raja Daud, lambang negara Israel. Ingat, ya? Bukan bintang segi 5, ya. Segi 6. Oke. Bahkan saya menemukan sebuah gambar yang lebih menarik, ya. Jadi bintang segi 6 tuh di atasnya dikasih ini salib. Ini lambang yang paling hebat di dunia. Lambang apa? Nah, di atas bintang segi 6 ada apanya? Ada salibnya. Ini simbol yang paling hebat di seluruh dunia. Oke, kita lanjut, ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi kalau kita melihat, ya, Yesus adalah Allah yang Maha Tahu. Tetapi orang di gereja Sardis mengatakan diri mereka itu hidup. Nah, ini bahaya, ya. Kita bisa saja pede. Padahal dikatakan Yesus, engkau mati. Engkau apa? Ya, kalimat yang keras. Kemudian kalau kita melihat apa teguran Yesus? Bangunlah. Ya, bangun itu artinya bangkit, kuatkanlah apa yang masih tinggal
dan yang hampir mati. Jadi begini, dia mati, ya apa yang masih tinggal itu pun hampir mati. Ya seperti lampu ya, sudah hampir padam. Ya. Sebab tidak satu pun pekerjaan engkau aku dapati sempurna di hadapanku. Ini seperti gereja masa kini. Ya, kalau gembalanya membawa anggota gereja menyimpang, gereja itu nggak mungkin berkenan pada Tuhan Yesus. Ya, minggu lalu saya sudah katakan ada gereja di Singapura yang menggunakan dana gerejanya itu berjuta-juta dolar, bermiliar-miliar untuk menobatkan istrinya menjadi penyanyi rock. Penyanyi apa? Rock. Karena di gereja ada musik rock kan? Betul loh. Kemudian ditangkap ya oleh pemerintah Singapura, dihukum, dan dia balik lagi sebagai gembala sidang. Kamu bayangkan loh. Ya, kalau di Indonesia yang sudah korupsi kan nggak boleh lagi menjabat. Nah, ini dia balik lagi. Jadi gereja lebih parah daripada apa? Dunia. Siapa nama pendetanya? Kong Hee. Kamu bisa lihat di YouTube. Pengikutnya itu puluhan ribu anak muda apa? Kenapa orang suka ngikut dia? Karena dikatakan kalau kamu ke gereja ini pasti sukses. Ya, pasti kaya. Jadi banyak ya. Jadi kita melihat ya gereja seperti itu mana mungkin berkenan pada Tuhan Yesus ya. Banyak aktivitas tapi Yesus mengatakan engkau itu mati. Nah, kemudian lihat ya. Ayat yang keempat. Ya. Sekarang ayat ketiga ya. Karena itu ingatlah. Nih kata ingat ini penting ya. Ingat tuh dalam bahasa Ibrani itu jakar. Ya. Jakaria itu artinya Tuhan mengingat. Ya, kalau mengingat dia pasti datang mengunjungi. Itu pasti ya. Kata jakar tuh padanannya adalah pakat. Pasti dia mengunjungi. Bagaimana engkau telah menerima firman dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Jadi penting di sini ya, bertobat tuh dalam bahasa Yunaninya tuh metanoia, tolong ditulisnya metanoia, berubah pikiran. Ya. Kamu menganggap diri kamu hebat, padahal kamu tidak hebat. Kamu bahkan dikatakan mati. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, apa tuh berjaga-jaga? Kalau satpam berjaga-jaga, dia melihat CCTV, ada orang asing masuk, dia akan langsung bertindak. Itu berjaga-jaga. Nah, kalau kita bagaimana berjaga-jaga? Kita melihat keadaan dengan ini, firman. Dengan apa? Firman. Jadi kacamata kita itu firman. Apakah gereja ini ya berjalan benar nggak? Ini firman yang menjadi pedoman. Ya, seperti kalau di zaman sekarang ada yang namanya SOP. SOP, Standard Operating Procedure. Ya, di perusahaan-perusahaan, bahkan sekolah sekarang juga menerapkan SOP. Ada sekarang sekolah yang sudah mendapatkan namanya sertifikat ISO. Pernah dengar nggak ISO? ISO, tulis ya. International Standard Organization. Jadi setiap ya pekerjaan di perusahaan dan sekolah itu sudah ada namanya apa? SOP-nya. Oke. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa ya engkau tidak berjaga-jaga. Kalau tidak berjaga-jaga di sini apa? Lakukanlah pelayanan sesuai dengan firman. Dengan apa? Ingat baik-baik ya. Aku akan datang ya seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Jadi di sini Tuhan Yesus menggunakan sesuatu yang negatif untuk mengajarkan yang positif. Pencuri kan negatif kan? Aku datang seperti pencuri ya. Tidak ada yang pernah tahu dari mana dia datang, kapan dia datang, tiba-tiba Yesus datang kepada kita. Jadi selalu gereja yang menyimpang Tuhan Yesus beri teguran supaya bertobat. Tetapi di Sardis, ini di sini, gereja Sardis walaupun tidak baik, masih ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Yang mereka akan berjalan dengan aku dengan pakaian putih. Ya, putih ini lambang kudus ya. Karena mereka layak untuk itu. Kenapa kita bisa punya pakaian putih? Itu Yesus ya yang mencuci pakaian kita dengan darahnya. Nah, tadi saya sudah share, barang siapa menang, ya bahasa Yunaninya, masih ingat apa menang? Merek kamera terkenal apa? Nah, Nikon, ya Nikon itu menang. Nikon itu sang pemenang. Nikon punya saudara namanya apa? Nike. Nike ya. Jadi banyak merek itu bahasa Yunani. Nikon, Nike sama, ya.
Nikon, Nike itu pemenang. Nah, di sini saya sudah share kan, 18 janji kepada mereka yang menang. Wahyu 2 ayat 7 di WA, akan diberi buah pohon kehidupan. Yang kedua, Wahyu 2:10, 3:11, akan menerima mahkota kehidupan. Nah, sekarang kamu garis bawahi ya kata mahkota ya. Tolong ditulis ya. Mahkota ada 2 jenis. Jenis yang pertama miliknya raja, nama bahasa Yunaninya diadem. Diadem ya. Diadem. Itu mahkota raja. Tapi di sini mahkota jenis kedua tuh mahkota juara, namanya Stefanus. Zaman dulu bagaimana orang yang menang pertandingan olimpiade itu dikasih mahkota dari apa, tahu nggak? Bukan medali emas, perak, perunggu. Mahkota apa bagaimana? Tahu nggak? Dari apa? Yang terlibat dunia olahraga nih. Saudara Heri. Stefanus namanya ya. Mahkota juara apa? Nah, Stefanus. Dibuat dari apa? Zaman dulu. Brasil. Apa? Daun ya. Nah, dari daun aja. Zaman dulu, bayangkan yang dikalungi daunnya. Oke. Nah, Stefanus ya, mahkota kehidupan. Kemudian janji untuk pemenang yang ketiga sudah saya kirim di WA, lolos dari kematian kedua atau lautan api. Dari sini sebenarnya bukan lautan api ya, danau api tolong diganti ya. Translate-nya itu danau api seharusnya, bukan lautan api. Karena tidak ada lagi laut, yang ada danau, namanya the lake of fire. Wahyu 2:11, Wahyu 20:14. Nah, kenapa disebut kematian kedua? Sudah saya jelaskan. Kalau lahir sekali, mati berapa kali? 2 kali. Ya, mati fisik dan nanti mati yang kekal. Kalau lahir 2 kali, kemungkinan tidak mati. Kalau paling mati 1 kali. Tapi kalau orang yang lahir 2 kali, disebut mati apa? Tidur. Apa? Kenapa tidur? Jenazahnya dikebumikan, tidak boleh dibakar, roh kita langsung dibawa ke Firdaus. Kemana? Bersama-sama Yesus. Oke? Jadi disebut tidur apa? Disebut tidur. Oke, lanjut ya. Kemudian mana yang tersembunyi? Apa tuh mana? Apa tuh mana? Lambang apa? Bisa makanan yang fisik dimakan oleh orang Israel, makanan dari sorga, atau di sini firman Tuhan ya. Firman Tuhan. Jadi kita kalau sekarang bisa menikmati firman, itu berarti kita ini anak-anak Allah. Ya, kalau anak-anak setan nggak bisa. Kemudian batu putih dan nama baru. Jadi kenapa kita diberi nama baru? Karena nama kita sekarang ini, ya kita seringkali mau menghias nama kita. Yang sekarang saya lihat ya kecenderungan dari Presiden Prabowo. Semua orang dibuatnya jadi jenderal. Ya kan? Wah, dia obral bintang itu. Karena dulu dia nggak pernah jadi jenderal. Hanya bintang 3 sudah dipecat. Ya. Kemudian sekarang dia dapat bintang dari Jokowi, tambah 1. Sekarang semua orang dia kasih tambah 1 bintang. Ya kan? Semua loh, dia kasih kawan-kawannya. Ya, dan semua yang bintang 3 mau diangkat jadi menteri, dia naikkan jadi bintang 4 dulu. Ya, itu bintang-bintangan ya maksud saya ya. Oke, ya subjektif sekali. Oke, jadi di sini kalau kita lihat nama baru dari siapa? Jadi nama dari orang tua kita di dunia ini nggak perlu dihias-hias ya dengan gelar, dengan panggilan macam-macam ya. Di Malaysia paling parah tuh banyak gelar. Biasanya mereka beli gelar tuh. Kalau nggak punya gelar rasanya nggak bagus. Jadi begini Malaysia ya, kalau kamu nggak punya gelar dipanggil encik apa? Encik. Terus kalau kamu naik haji dipanggil tuan apa? Itu Malaysia. Nah, kalau kamu ya punya uang atau prestasi dikasih datuk apa? Nah, datuk pun dibuat macam-macam. Ada Datuk Sri, Datuk Amar, Datuk Patinggi. Kemudian lebih hebat lagi Tan Sri apa? Tan Sri. Di atas itu apa? Tun apa? Ya, jadi jangan gila hormat ya. Banyak gelar ya. Enggak ya. Kita nanti pasti punya nama dari siapa? Dari Tuhan. Contohnya siapa? Petrus, Yesus kasih dia nama apa?
Simon. Dikasih nama Petrus. Apa arti Petrus? Apa? Yang keras dia. Apa arti nama Petrus? Bukan batu karang. Batu karang tuh Yesus. Gunung batu tuh Yesus ya. Gereja Katolik mengatakan batu karang, bukan. Petrus artinya batu kecil. Nah, kerikil ya. Kerikil. Oke, ingat ya. Nah, jadi punya nama ya. Nah, kemudian berikutnya. Ikut dalam pengangkatan ke sorga. Jadi waktu sekarang Yesus datang, kita diangkat ke sorga dengan tubuh mulia. 7. Kuasa atas bangsa-bangsa. Kita akan berkuasa di seluruh dunia 1000 tahun, mengalahkan secara total semua pemberontak, menerima bintang fajar. Nah, di sini bintang fajar itu apa? Yesus tuh gelarnya ya bintang fajar ya, bintang timur. Berjalan bersama Kristus dalam jubah putih. Namanya tercantum selamanya dalam kitab kehidupan. 12. Pengakuan namanya di hadapan Bapa dan malaikat ya, menjadi pilar di bait Allah. Apa itu pilar? Tiangnya bait Allah. Kenapa bait Allah itu banyak tiangnya? Saya sudah jelaskan kan, zaman dulu belum ada teknologi baja ya. Jadi kalau orang mau membangun bangunan yang besar, ya seperti gereja ini 20 kali 20, itu di tengahnya banyak tiang. Banyak apa? Gak mungkin bentangannya tuh seperti stadion. Ya, karena sekarang ada teknologi baja, ya dibuat yang namanya Cremona. Jadi bisa bentangannya ya, sampai 50 meter, bahkan ya mungkin 100 meter. Ya, sangat-sangat besar ya. Zaman sekarang. Zaman dulu nggak bisa. Kalau semakin besar bangunannya, semakin banyak apa? Tiang. Seperti nanti kantin kita banyak tiang. Kenapa? Kalau chapelnya tak ada tiang di tengah-tengah. Kenapa kantinnya nanti banyak perpus? Untuk menghemat apa? Untuk apa? Hemat. Padahal berapalah uang yang dihemat? Ya banyak apa? Tiang. Nanti kalau kamu lihat bangunan-bangunan yang runtuh di Eropa atau di Turki itu banyak tiangnya, banyak apa? Kalau saya lihat tiang-tiangnya masih berdiri seperti bangunan-bangunan yang sudah runtuh di mana? Di daerah arkeologi. Lanjut ya. Pilar ya, pilar itu tiang. 14 ya. Kediaman kekal bersama Allah, kita akan tinggal selamanya dengan Yesus. Kemudian nama Allah ada pada kita, nama Yerusalem baru ada pada kita, nama Kristus ada pada kita. Yang terakhir, menerima tahta dan kerajaan yang kekal. Itu janji dari Yesus kepada orang-orang yang menang, ada 18 janji. Oke. Nah, kita lanjut ke Wahyu pasal 3. Ya, gereja Sardis sudah hampir selesai. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan malaikatnya. Jadi para malaikat. Ini penting ya. Seperti sekarang kita harus berani mengaku Yesus dimanapun kita berada ya sebagai orang Kristen. Ya, kita tidak boleh ya menjadi orang Kristen yang ya disebut orang Kristen KTP, orang Kristen kapal selam. Ya hanya ke gereja pada hari raya tertentu saja. Tidak bisa ya. Kita harus berani mengaku siapa Yesus ya. Karena zaman para rasul, orang yang percaya itu kalau berani mengaku Yesus, mereka taruhannya nyawa. Taruhannya apa? Nyawa. Ya, jadi mereka tidak mengaku kaisar sebagai Tuhan, akhirnya mereka dihukum mati. Nah, ini yang selalu disebut di setiap surat kepada gereja, apa itu? Ayat 6. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh ya kepada gereja-gereja. Jadi anak-anak itu yang bandel ya. Kalau kita beri pengertian ya, bahwa kita dibuat oleh Allah dengan 2 telinga untuk mendengar ya. Kemudian kita diberi hanya 1 mulut. Untuk apa? Hanya 1 mulut. Jadi tidak boleh sembarangan ngomong. Ya, jadi saya bilang sama mereka, kalian ke sekolah jangan banyak ngomong, harus banyak mikir dengan berdoa. Ya, rupanya kata-kata seperti itu bisa juga diterima ya oleh anak-anak yang suka ribut. Ya, jangan banyak ngomong apa? Hanya harus banyak apa? Mikir apa? Nah, banyak mikir ya. Atau banyak berdoa, banyak berbuat. Nah, sekarang kita lihat gereja kedua, gereja Philadelphia. Nah, sudah jelaskan ya kata Philadelphia, masih ingat artinya? Phila itu dari phileo,
Ya, Delphia dari kata adelphos. Jadi sekarang banyak kota-kota di dunia yang namanya Philadelphia. Di Amerika ada kota Philadelphia. Kemudian ada juga gereja menamakan diri mereka gereja Philadelphia. Kenapa? Kalau kita lihat hanya 2 gereja ya dari tabel ini yang tidak ada teguran Yesus. Gereja apa itu? Smyrna dan Philadelphia. 2 gereja. Ya, Smyrna dan Philadelphia. Ada satu gereja yang nanti terakhir tidak ada ya kebaikannya yang diungkit Yesus. Gereja Laodikia, satu pun nggak ada nih, kosong. Nah, gereja Philadelphia kasih persaudaraan, ya, kasih kepada semua orang percaya. Jadi nama ini baik ya, tetapi sekarang menjadi tidak baik ya, khususnya di Amerika. Kota Philadelphia itu kota yang sangat-sangat jahat. Ya, ada dosen saya pernah tinggal di Philadelphia waktu dia sekolah, mengambil master di situ. Dia diberi peringatan ya oleh pengurus sekolah Alkitab di Philadelphia, kalau kamu ya malam-malam pulang naik mobil di lampu merah nggak boleh stop. Nggak boleh apa? Nama kotanya Philadelphia, kasih persaudaraan, tapi kejahatannya paling tinggi. Nah, mengapa nggak boleh stop? Kalau lampunya merah malam, kamu stop, orang bisa tembak kamu untuk merampok kamu. Dan terjadi di Philadelphia, ada berita di koran yang mereka baca, ada seorang wanita, dia diperkosa. Setelah diperkosa, dia ketuk-ketuk pintu orang, minta orang tolong. Dan orang bukakan pintu loh. Bukannya nolong dia, malah di tempat itu dia diperkosa oleh yang buka pintu. Jadi betul-betul kota yang jahat ya. Kalau di sana sekarang kita lihat ya, banyak zombie. Apa zombie? Orang yang kena narkotik ya di kota Philadelphia. Namanya bagus tapi ya reputasinya jelek di zaman sekarang. Tapi di sini gereja Philadelphia gereja yang bagus. Kita lihat ya bagaimana gereja itu dinilai oleh Yesus ya. Ayat 7, dan tuliskanlah kepada malaikat. Malaikat di sini masih ingat apa? Gembala ya. Gembala gereja di kota Philadelphia. Ini adalah firman yang kudus. Saya sudah pernah katakan ya. Ini adalah firman, itu kata Yesus yang berulang-ulang. I am saying ya. Nama Yesus di sini gelarnya yang kudus, yang benar. Kemudian Yesus dikatakan memegang kunci Daud. Apa itu kunci Daud? Kemarin kita belajar di CMC itu ketepel Daud, ya kan, mengalahkan Goliat. Apa itu kunci Daud? Kunci kerajaan sorga. Kunci, ingat ya, kunci kerajaan sorga itu Yesus. Apa itu kunci kerajaan sorga? Apakah dipegang oleh Paus yang merupakan ahli waris Petrus? Bukan ya. Kunci kerajaan sorga adalah Injil. Ya, tolong dicatat ya, Injil. Injil, Yesus kasih kepada Petrus kunci kerajaan sorga. Petrus harus membuka ya kerajaan sorga dengan pemberitaan Injil. Pemberitaan apa? Injil. Injil diberitakan di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung bumi. Ingat baik-baik ya. Di mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Bukti ya. Itu bukan kunci yang dipegang Petrus, bukan kunci yang dipegang oleh Paus, bukan. Itu adalah Injil. Barang siapa memberitakan Injil, itulah kunci kerajaan sorga. Pertama, Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2, Petrus memberitakan Injil dengan kawan-kawan di Yerusalem, ada 3.000 orang bertobat. Injil dibuka oleh siapa? Petrus. Oke. Kemudian ya, setelah itu ya, sampai sebelum pasal 8, itu Petrus memberitakan Injil bersama-sama kawan-kawannya ke Yudea. Kemana? Yudea. Nah, baru nanti di pasal 8, Kisah Rasul 8, tolong ditulis 8, itu dia memberitakan Injil di Samaria. Sebenarnya yang memberitakan Injil adalah Filipus ya dan putri-putrinya, tetapi Tuhan menyuruh Petrus dengan Yohanes ke sana untuk meresmikan pemberitaan Injil di Samaria. Sudah berapa? 3 daerah kan? Yerusalem, Yudea, pasal 8 Kisah Rasul, Samaria. Terus nanti kamu lihat di pasal 10 Kisah Rasul, Petrus disuruh oleh Tuhan Yesus ke kota Kaisaria Laut Tengah
di rumah Cornelius. Ya, bukan Cornelis ya. Cornelius. Dia memberitakan Injil di rumahnya orang kulit putih. Kulit putih. Jadi kulit putih itu apa? Ujung bumi ya. Ujung bumi. Masih bisa di review? Satu mana? Yerusalem, Kisah Rasul 2, ya, sampai Kisah Rasul 7 dan Yudea. Oke. 8 Samaria, ujung bumi. Kisah Rasul 10 di Kaisaria Mediterania. Kaisaria itu ada dua, Kaisaria di dekat Gunung Hermon dan Kaisaria di Laut Tengah. Laut Tengah tuh indah loh. Kalau kita sering ke pantainya Singkawang tuh banyak pantainya apa? Lautnya airnya keruh, apa? Kemarin kita ke Temajo airnya bagus ya, nggak keruh ya. Tapi kalau kamu ke Singkawang tuh banyak airnya keruh. Nah, Bali kenapa pantainya indah? Airnya rata-rata tuh bersih, apa? Bersih, sehingga orang kalau mau mandi selancar bagus. Nah, di Laut Tengah benar-benar indah, apa? Ya, kalau kamu lihat ya di Laut Tengah ya dari YouTube ya, itu lautnya indah sekali karena nggak banyak kotoran. Ya, apalagi Jakarta tuh lautnya bau. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, sudah di ujung bumi, di Kaisaria Laut Tengah. Nah, lanjut ya. Apa itu kunci Daud? Apa kunci kerajaan sorga? Apa itu kunci kerajaan sorga? Injil apa tuh Injil? Injil tuh 4 buku. Berapa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apa tuh Injil? 4 poin. Apa 4 poin? 1 Korintus 15. Tolong tulis 4 poin. 4 poin. Satu apa? Selling. Poin pertama apa? Kristus sudah mati untuk dosa-dosa kita sesuai kitab suci. Ya, poin pertama. Injil poin kedua, Kristus sudah dikubur. Itu bukti dia mati. Poin ketiga, Kristus sudah bangkit dari kematian pada hari ketiga sesuai kitab suci. Yang keempat terakhir, apa buktinya dia bangkit? Kristus menampakkan diri kepada murid-muridnya saja. Ya, 10 kali dalam 40 hari. Ya, Injil itu menarik loh. Ada 4 buku, ada 4 poin, nah ada 4 perintah, 4 perintah. Ini ulang dari training penginjilan. Apa itu 4 perintah? 1, pergilah kamu. 2, jadikanlah segala bangsa muridku. 3, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 4, ajarlah mereka melakukan semua yang Tuhan Yesus perintahkan. Jadi 4 buku, 4 poin, 4 perintah. Yang terakhir, Injil itu 4 generasi, apa? Kalau kamu mau periksa gereja ini bagus enggak, harus ada 4 generasi yang memberitakan Injil. Siapa mereka? Paulus, terus Timotius, murid Timotius, dan murid dari murid Timotius. Diulang ya. Paulus, Timotius, murid Timotius, dan murid dari murid Timotius. Jadi ada berapa? 4 generasi. Ya, seperti saya, kalau saya tidak mengajar kalian, ya, saya tahu, ya, kalian nggak tahu, itu nggak baik. Paham ya? Kita semua harus tahu, dan kalian sudah tahu, jangan tidak mengajar murid juga. Ya, murid kalau diajar, mereka tahu. Jadi saya generasi pertama, kalian generasi kedua, nanti murid yang kamu ajar mengerti dan mereka mau nanti menjadi pengajar, sudah 4 generasi. Harus begitu. Kalau nggak begitu, kita gagal. Ya, zaman dulu tuh tidak ada sekolah misalnya menjadi dokter, menjadi tukang gigi, nggak ada. Ya, semua itu orang belajar dari orang tua mereka. Ya, seperti Yusuf, dia tukang kayu, otomatis Yesus jadi tukang kayu. Ingat ya. Lanjut. Kunci kerajaan sorga itu kunci Daud. Apabila Yesus membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi di sini kalau orang ya sudah percaya Yesus, selama-lamanya dia itu pasti selamat. Ingat ya. Selama-lamanya apa? Selamat. Mana ayatnya? Percaya Yesus selama-lamanya selamat.
Yohanes 10:28, tolong ditulis ya. Karena banyak orang sekarang mengatakan percaya Yesus, keselamatannya bisa hilang. Tidak bisa. Ya, begitu kita percaya, sungguh-sungguh percaya, pasti Tuhan menjaga kita sampai kita masuk surga. Karena begitu dia buka, nggak ada orang bisa nutup. Begitu dia nutup, tidak bisa orang buka. Seperti pintunya Bahtera. Yesus membuka, ya, Yesus menutup. Ya. 8. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, nah kata lihatlah tolong digarisbawahi. Itu perintah yang banyak di Alkitab itu 2 kata loh. Lihatlah dan dengarlah. 2 ya. Jadi kalau murid-murid itu mau jadi murid yang baik, dia bisa melihat, dia bisa mendengar. Kalau dia bisa melihat, dia bisa mendengar, dia sudah jadi murid yang baik. Ya, tapi kalau dia di kelas melamun, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar. Ya. Lihatlah di perjanjian lama, lihatlah di perjanjian baru, dengarlah perjanjian lama, dengarlah perjanjian baru. Ya, bahasa Indonesianya itu lihatlah. Bahasa Inggrisnya apa? Behold. Apa? Behold. Behold. Bukan look ya. Bahasa kunonya behold. Aku telah membuka pintu untuk kamu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa... Nah sekarang apa maksudnya pintu dibuka untuk gereja di Philadelphia? Pintu apa nih? Pintu rezeki? Pintu apa? Hah? Eri? Keselamatan. Pintu Injil. Ya, Injil ya. Jadi yang tidak dapat ditutup oleh satu orang pun, dan aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Jadi gereja Philadelphia kemungkinan gereja yang miskin. Namun ya, engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Ini penting ya. Jadi kamu tahu nggak bahwa yang bisa memenangkan perang bukanlah tentara, bukanlah senjata, tapi rohnya Tuhan. Seperti Daud. Dia diutus sebagai gembala, mengantar makanan, justru dia dipakai Tuhan mengalahkan Goliat. Dia bukan tentara. Bukan apa? Tentara. Paham ya? Kadang-kadang kita manusia itu harus apa? 1, suci. 2 itu harus apa? Available. Apa? Available. Tidak absen apa? Tidak apa? Begitu disuruh, jalan. Itu baru bisa berhasil. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya, engkau menuruti semua firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. 9. Lihatlah beberapa orang itu disebut ya, perkumpulan iblis. Ini orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian ya. Mereka itu yang mengatakan dirinya umat Allah, tapi mereka adalah antek-antek iblis. Mengapa demikian? Karena mereka itu berdusta, ya mereka akan kuserahkan kepadamu. Jadi begini ya, kenapa di sini orang-orang Yahudi itu disebut ya sebagai antek-antek iblis? Masih ingat nggak Yesus di dalam Injil Yohanes? Ya Yesus mengatakan kalau kamu ikut menghukum Musa, ikut Musa pasti kamu tidak membunuh aku. Yesus langsung mengatakan kamu itu bapak kamu adalah iblis. Ya, langsung mereka marah mau melempari Yesus dengan batu. Nah, karena begini ya, di zaman dulu, orang Yahudi itu datang ke gereja untuk mengacaukan gereja dengan cara apa? Mereka mengajarkan kalau sudah percaya Yesus, belum tentu selamat, harus menjalankan hukum Taurat baru selamat. Seperti sekarang juga ya, gereja Roma Katolik juga sama pengajarannya. Percaya Yesus belum cukup, harus tambah ya. Tambah apa? Perbuatan baik ya dari gereja Roma Katolik. Makanya di gereja Roma Katolik itu ajarannya apa? Orang masuk surga itu berdasarkan perbuatan baiknya. Jadi kalau orang yang namanya santo santa, mereka masuk surga, mereka punya perbuatan baik yang sisa. Sisa ya, ada tabungannya. Jadi itu dijual dalam bentuk tiket pengampunan dosa. Jadi ada orang di gereja yang hidupnya tidak karu-karuan, sudah dibaptis tapi masih main judi dan sebagainya, masih mabuk. Ya, orang ini kalau mati sudah dibaptis, apakah dia masuk surga? Orang Roma Katolik bilang tidak, masih di tengah-tengah api penyucian. Apa? Jadi keluarganya harus beli tiket. Kenapa tiket? Karena tiket itu asalnya dari mana? Orang-orang kudus yang masuk surga kelebihan. Kelebihan apa? Saldo. Saldo apa? Saldo perbuatan baik. Jadi dijual ya oleh gereja dalam tiket pengampunan dosa. Ya, beli gitu. Ujung-ujungnya apa? Duit apa? Nah, gereja karismatik sekarang juga begitu. Kamu lihat Philip Mantova.
Dedongkot gereja GMS. Saya dapat foto ya. Jasnya satu keluarga pakai berapa? Orang yang tahu fashion ya, itu ratusan juta lah. Ratusan. Nah, kemarin ada anak pendeta menikah di Surabaya. Jalanannya macet apa? Jalan apa? Macet. Kayak selebriti. Yesus pernah jadi selebriti nggak? Yesus jadi selebriti nggak? Yesus tuh miskin apa? Dia mau sarapan aja nggak punya makanan. Ya, kayak kita kan kadang-kadang mau sarapan, lupa beli, nggak punya makanan. Sama dengan Yesus. Guru sama dengan apa? Yesus ya. Jadi dia lihat ya ada pohon. Oh, itu harusnya ada buahnya. Dia datang ke dekatnya nggak ada buah. Dia kutuk, mati itu pohonnya. Kenapa dia kutuk? Padahal bukan musimnya. Karena bukan musim besar, musim kecil. Harusnya ada buah. Ya, kalau zaman sekarang beda ya. Gereja-gereja yang mega itu ya. Di Amerika mereka beli jet. Beli apa? Beli jet. Ya, gereja-gereja sekarang hati-hati kamu ya. Kalau ikut gereja yang menyimpang, Yesus bilang apa? Aku tidak kenal kamu. Ya, bahaya sekali ya. Oke. Nah, lihat selanjutnya. Akan kuserahkan kepadamu, jadi orang Yahudi ini yang masuk mengacau. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang tersungkur di depan kaki kamu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ya. Ayat 10, karena engkau sudah menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau ya pada hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi di sini ya ada janji Yesus ya akan melindungi siapa yang setia kepadanya. Bukan hanya kepada gereja Philadelphia ya, dia juga membuat janji untuk kita. Ayat 11, aku datang segera. Ini satu frasa yang sering di Wahyu ya. Ya, aku datang segera. Kenapa belum datang? Masih ingat nggak pelajarannya? Sudah 2000 tahun. Karena satu hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan satu hari. Kemudian nasihat Yesus, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sekarang tahu ya, mahkota bukan diadem ya, mahkota juara. Kemudian selalu ada janji, barang siapa menang, ya akan kujadikan soko guru sama juga. Itu adalah pilar. Tolong ditulis ya, apa soko guru? Pilar atau tiang ya. Bahasa lamanya itu soko guru, tiang. Di dalam bait suciku. Karena pada zaman itu, ya bangunan-bangunan megah yang besar harus banyak tiang. Jadi kita yang menjadi soko guru, kenapa? Kita menjadi pengajar di rumah Tuhan. Ya, dan dia tidak akan keluar dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, ya, nama Allah Bapa dan nama kota Allahku, Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Jadi begini ya, satu-satunya kota yang dirancang dan dibangun oleh Allah namanya Yerusalem baru. Ya, Yerusalem baru, ukurannya itu adalah panjang lebar tinggi sama, kubikal. Ya, panjangnya 2.300 km, lebarnya 2.300 km, kemudian tingginya sama. Ya. Yerusalem baru diturunkan dari sorga. Nah, kemudian yang terakhir sama juga perintahnya, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh ya kepada gereja-gereja. Yang terakhir, gereja Laodikia, tidak ada yang namanya apa? Penilaian positif. Yang ada penilaian yang negatif saja. Tuliskanlah kepada gembala gereja di Laodikia. Laodikia ini dekat kota Kolose. Tolong digarisbawahi, Kolose ya. Kemungkinan kedua gereja ini berdampingan. Inilah firman dari nama Yesus. Di sini ada nama Amin. Kemudian Yesus disebut saksi. Ya, apa tuh amin? Bahasa Ibrani amin. Apa artinya amin? Selalu kita berdoa, akhirnya amin. Apa arti amin? Meli, sering dengar kata amin, sering ngomong amin. Apa arti amin? Oke, amin itu artinya saya percaya. Apa? Ya, saya percaya. Oke, amin ya. Kita kan doa kan? Nih, saya percaya. Nah, kemudian apa itu
terjemahan kata haleluya? Ini seringkali terjemahannya salah. Bahasa Ibrani, apa haleluya? Haleluya itu bukan hanya puji Tuhan. Bukan ya. Haleluya itu terjemahan dari bahasa Ibrani dengan label, ya. Dia adalah PL. PL itu artinya intensif ya. Bukan insentif ya. Kalau insentif kan gaji ya. Intensif. Ya, PL itu intensif, sungguh-sungguh, ya. Kemudian perintah sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh semua, ya, kepala keluarga. Artinya haleluya itu kamu kepala keluarga, kamu pemimpin laki-laki, ajaklah semua keluarga kamu memuji Tuhan, apa? Ajaklah apa? Makanya terjemahan bahasa Inggrisnya itu di KJV yang paling betul. Praise ye the Lord. Tolong ditulis ya. Praise ye ya. Ye itu adalah you jamak ya. Praise ye the Lord. Itu yang paling betul. Tapi sekarang tuh jarang ya orang mengatakan praise ye the Lord. Hanya praise the Lord. Ye-nya hilang. Itu perintah. Nggak boleh nggak ada ye-nya ya. Praise ye the Lord. Hai kamu semua kepala keluarga, pemimpin laki-laki, ajaklah ya seluruh keluarga kamu memuji Tuhan. Makanya di Mazmur ada namanya apa? Kepada pemimpin pujian. Apa maksudnya? Coba lihat di situ. Mazmur berapa? Kepada apa? Pemimpin apa? Apa? Biduan. Itu sebenarnya bukan biduan. Biduan, pujaan tua muda. Lagunya Bimbo ya. Biduan tuh tunggal apa? Yang betul tuh pemimpin paduan suara. Tolong ditulis ya. Alkitab tuh banyak ya. Translation itu nggak pas dibandingkan bahasa aslinya. Bisa membuat kita menyimpang ya. Jadi biduan ya. Singer ya. Bukan singer. Itu paduan suara. Paduan apa? Nah, suara. Para pemimpin paduan suara. Makanya ada kata haleluya. Kapan kita ngomong haleluya? Boleh diobral nggak? Kenapa nggak boleh? Nah, kamu lihat ya di dalam kitab Mazmur, hanya setelah musuh Tuhan dikalahkan, muncul kata haleluya. Sebelumnya nggak ada. Tolong ditulis ya. Setelah musuhnya Tuhan dihancurkan, baru muncul kata haleluya. Nah, di Wahyu juga kata haleluya muncul di mana? Di Wahyu 19. Setelah musuhnya Tuhan dihancurkan. Kalau sekarang itu haleluya diobral apa? Diobral. Haleluya sebenarnya kalau kita memuji Tuhan seperti tadi kita menyanyi itu sudah haleluya. Ngerti nggak? Oke. Jadi haleluya itu bukan hanya puji Tuhan. Ya, hendaklah kamu semua pemimpin keluarga mengajak semua anggota keluargamu memuji Tuhan. Bahasa Inggrisnya apa? Praise ye the Lord. Oke, lanjut ya. Gereja Laodikia, gereja yang paling parah. Gereja yang sama sekali tidak ada nilai positifnya. Nama Yesus, amin. Nama Yesus, saksi. Saksi itu dari kata martir. Apa? Saksi ya, ingatnya martir ya. Pelayanan gereja ada 3, marturia, martir. Pelayanan gereja ada diakonia, membantu orang yang tak mampu. Pelayanan gereja yang ketiga, koinonia, seperti sekarang kita bersekutu. Ya, bersatu belajar firman Tuhan. Saksi yang setia, saksi yang benar, ya, permulaan dari ciptaan Allah. Kenapa disebut Yesus permulaan ciptaan Allah? Ini yang membuat saksi Yehova itu menyimpang ya, pengajaran mereka. Yesus tuh permulaan dari ciptaan Allah, artinya dia yang pertama bangkit dari kematian. Yang pertama apa? Bangkit dari kematian. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas, bahasa Indonesianya itu suam-suam kuku. Alangkah baiknya jikalau engkau dingin atau engkau panas. Karena begini ya, di kota Laodikia itu mereka memiliki ya sumber air panas ya, yang mengalirkan airnya dari sumber air panas. Begitu sampai di kota Laodikia, air panas itu sudah tidak panas lagi, tapi tidak dingin. Suam-suam apa? Kuku. Nggak tahu berapa derajat ya, suam-suam kuku itu ya. Karena penting ya, untuk hangat ya, seperti katanya Presiden Prabowo, dia punya kolam renang, itu suhu airnya hangat loh. Apa? Hangat. Saya pernah ya diajak sepupu saya berenang. Begitu mencemplung ke dalamnya sudah malam, dingin sekali loh, kayak es. Langsung menggigil keluar dari kolam renang. Karena nggak ada pemanasnya. Dia pun langsung menggigil gitu.
Ya, tapi kolam renang orang kaya ada apa? Ada air hangatnya. Ya, itu Presiden Prabowo, dia punya kolam renang, ada air hangatnya. Nah, penting loh. Nah, kemudian saya saksikan lagi ya. Sepupu saya ini dokter, tapi kadang-kadang dia mengajak saya berobat. Saya ngantar dokter untuk berobat. Pengalaman langka kan? Hah? Tapi dia kalau berobat dia nggak mau bilang dirinya dokter. Tapi kadang-kadang orang tanya di situ, apa kerjamu? Saya bilang dia dokter umum. Dia nggak bisa ngelak lagi karena orang tanya kan, masa saya bohong kan? Ya kan? Terus dia 3 kali sudah berobat di Malaysia, matanya nggak sembuh. Tapi waktu di Singapura berobat, saya tanya dia lagi, dia bilang matanya sudah baik. Tahu nggak apa yang membuat matanya tidak baik? Karena air matanya nggak bisa keluar dengan normal. Seringkali matanya sakit dan gatal. Jadi di Singapura dikasih tetes mata yang boleh terus ditetes. Nggak ada pengawetnya tetes mata itu. Oke? Dulu dokter bilang, kamu sakit baru tetes. Ya kan? Sekarang enggak loh. Kamu tetes terus supaya nggak sakit. Mana yang bagus? Hah? Dulu kan dokter bilang kalau sakit tetes. Sudah sakit dulu kan? Kalau sekarang enggak. Sebelum sakit, tetes terus supaya jangan sakit. Mana yang bagus? Terus dikasih lagi satu benda, ya itu nggak ditulis resep ya, karena nggak masuk kurikulum kedokteran. Tahu nggak apa benda itu? Dulu orang kompres pakai apa kompres? Air hangat kan? Ditaruh gini kan? Lama-lama dingin kan? Nggak bisa lama kan? Nggak bisa konstan suhunya. Nah sekarang ada namanya itu penghangat mata apa? Kayak kacamata begini, nah, ditaruh, dicolok ke apa? Ke baterai, power bank. Power bank, hangatnya konstan, 45 derajat. Berapa? Ya, boleh pakai 1 hari 15 menit. Pagi, siang, malam harus pakai. Supaya apa? Kelenjar di kelopak mata ini bisa mengeluarkan air mata. Jadi dengan 2 macam pengobatan itu, dia bilang sudah pas. Saya bilang dari dulu kau cari saya udah beres, tidak perlu ke 3 dokter sebelumnya di Malaysia, langsung sembuh, ya kan? Nah, kalau kamu lihat di gereja Laodikia, hangat kuku, enggak panas, enggak dingin, ya. Aku akan muntah ke engkau dari mulutku karena engkau berkata, nah ini beda lagi dia, PD-nya apa? Aku kaya, aku telah memperkaya diriku dan tidak kekurangan apa-apa. Karena engkau tidak tahu bahwa engkau sebenarnya apa? Melarat, malang, miskin. Ini Yesus menggunakan 3 kata loh yang sangat keras. Bukan hanya melarat, bukan hanya malang, ya, bahkan miskin, buta. Apa itu buta? Tak bisa melihat firman Tuhan. Apa itu telanjang? Banyak dosanya. Apa telanjang? Nah, banyak dosanya. Ayat 18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli dariku emas yang telah dimurnikan dengan api, itu firman Tuhan, dan engkau akan menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar tidak kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu. Jadi mata mereka itu buta, tak bisa melihat, harus diobati, supaya kamu dapat melihat. Karena perintah yang penting di Alkitab ada 2 apa tuh? Lihatlah dan dengarlah. Ya. Kemudian barang siapa kukasihi, ia kutegur bahkan kuhajar. Jadi begini ya, zaman dulu ya, itu Alkitab mengajarkan boleh menghajar anak dengan rotan. Dulu guru pun boleh loh dengan rotan ya, memukul bagian tertentu dari anak. Siapa sih yang memberikan satu filosofi tidak boleh memukul anak? Orang di Amerika. Orang apa? Dia menulis satu buku, tidak boleh merotan anak. Itu buku itu paling laris, paling apa? Di Amerika. Ya, kamu cek ya. Tetapi waktu dia mau mati, wartawan bertanya pada dia, kamu praktekkan nggak hal itu? Dia bilang, Kak, saya ikut Alkitab, anak saya rotan. Betul loh. Jadi jangan percaya orang-orang yang ahli marketing. Dia jualan. Jualan apa? Jualan skincare. Padahal dia nggak pakai. Ya, bahaya kan? Ya, zaman sekarang pun gitu.
Makanya nanti kalau kalian punya anak, boleh dirotan nggak? Hah? Boleh nggak? Di mananya? Gayu pernah dirotan nggak? Oh nggak. Rotannya itu apa? Balon di sininya. Nah, apa? Balon. Karena Alkitab mengatakan ya, kalau kita mengasihi anak kita, kita rotan di mananya? Waktu dia masih kecil, apa? Masih kecil. Oke? Itu ajaran firman ya. Anak saya yang sudah besar pun ingat ya, kita punya rotan dulu. Oke. Anak yang baik kalau di rotan, bagaimana dia? Dia datang sama orang tuanya. Kalau anak yang nggak baik, mau di rotan dia lari. Kabur. Itu nggak baik. Yang baik apa? Kalau dia lihat bapak mamanya datang, dia rotan, dia datang. Ya, supaya rotannya jangan banyak. Ada sih anak seperti itu ya. Oke. Jarang. Ya, anak langka. Oke. Nah, sebab itu relakanlah lubuk jantungmu dan bertobatlah. Nah, ayat yang penting 30 kita baca sama-sama, 20 ya. Ini ayat yang sering kali ya menjadi ayat hafalan. Ini juga perintah apa? Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi dua perintah di sini ya. Pertama lihat, kedua dengar. Ketiga, kita membuka ya pintu lubuk jantung supaya Yesus masuk. Ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tataku, sebagaimanapun aku telah menang. Pertanyaan sekarang, Yesus menang. Yesus pemenang. Dia menang dari apa? Dari apa? Maut. Ingat ya, Yesus itu gelarnya Kristus. Kristus itu nabi seperti Musa, imam seperti Melkisedek, raja seperti Raja Daud. Daud menang melawan Goliat. Daud itu satu-satunya raja yang tidak pernah kalah perang. Daud siapa? Satu-satunya raja yang tidak pernah kalah. Bahkan dia memberikan keamanan sampai anaknya Salomo tidak pernah perang. Salomo apa kelebihannya? Tidak pernah perang. Karena sudah diamankan bapaknya. Hebat kan bapaknya kan? Bapaknya mengamankan dari perang, paling banyak perang, Salomo. Satu perang pun nggak ada. Nah, jadi Daud itu raja yang menang atas semua musuhnya. Sehingga kita punya Yesus, raja yang menang atas maut. Yang menjadi musuh terakhir dari semua manusia. Jadi Kristus adalah nabi seperti Musa, imam seperti Melkisedek, Daud seperti Daud raja. Masih ingat ayatnya? Kalau seperti Musa, mana ayatnya? Ulangan 18:15, tolong ditulis ya. Seperti iblis. 18:15 seperti apa? Nah, iblis ya. Yesus sebagai imam seperti Melkisedek. Mana ayatnya? Mazmur 110. Yesus sebagai raja seperti Daud. Makanya disebut dia putra Daud. 2 Samuel 7 ayat 13. Ya, jangan lupa ya, karena penting ya. Gelarnya Kristus. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku ya di atas tahtaku. Sebagaimanapun aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahta. Ya, yang terakhir, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh ya kepada gereja-gereja. Gerejanya 7, Roh Allah juga 7. Ya, selesai ya. Jadi yang saya bagikan tadi ya bisa dibawa pulang untuk dilihat kembali dari Wahyu 2 dan 3. Ada 13 jati diri Yesus, ada 14 poin kebajikan yang dilakukan gereja, ada 4 celaan, ada 12 nasihat, ada 14 janji ya kepada mereka yang menang. Ya, tadi kita belajar ada 18 hal ya dari WA saya. Jadi ini sebagai bentuk lain ya dari tabel yang sudah saya bagikan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur kami dapat belajar dari firman-Mu. Tolong Roh-Mu yang kudus
menuliskan firman-Mu dalam lubuk jantung kami, agar kami menjadi pelaksana dan pengajar firman-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni dosa kami, dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berterima kasih dan berdoa. Amin.